Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini tentang akidah akhlak, yaitu menghindari akhlak tercela yang dimiliki korun. Korun itu orang yang gimana? Mari kita simak bersama-sama. Korun itu memiliki sifat yang kikir. Korun itu kikir. Dia orang yang sangat kaya dan sangat kikir. Kikir itu pelit. Sebelum kita membahas sampai situ, pembukaan dulu. Jadi manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang paling sempurna. Namun kesempurnaan itu dapat merosot apabila seseorang melakukan akhlak tercela. Maksudnya gimana? Jadi manusia itu makhluk yang sempurna. Namun kesempurnaan itu dapat merosot apabila seseorang melakukan akhlak tercela. Jadi kalau kita melakukan satu akhlak tercela, kesempurnaan kita akan merosot. Maksudnya merosot akan hilang, ya. Jadi tidak sempurna lagi dan mendapatkan dosa. Oleh karena itu agama Islam melarang kepada pemeluknya untuk melakukan perbuatan tercela. Ya, ini salah satunya. Sifat kikir. Ini sifat yang dimiliki oleh Korun. Korun itu hidup di zamannya Nabi Musa. Mari kita simak bersama-sama. Kikir adalah sikap tidak mau berbagi terhadap orang lain yang membutuhkan. Misalkan kita punya uang lebih, ketika kita lihat teman kita, ya, teman kita sedang membutuhkan bantuan kita, tapi kok kita tidak mau membantunya, nah itu nggak boleh, ya. Kita bantu semampu kita, jangan memaksakan diri kita, ya. Kita bantu sesuai dengan kemampuan kita, jangan semuanya yang kita miliki dikasihkan semua, jangan, ya. Semampu kita. Orang yang memiliki sifat ini cenderung ingin menyimpan rapat-rapat hartanya untuk dirinya sendiri. Sifat kikir banyak ditemui saat seseorang memiliki harta yang berkecukupan. Mereka kikir karena beranggapan bahwa harta yang mereka miliki adalah karena hasil usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, ini anggapan yang sangat salah dan dosa. Jadi mereka mendapatkan harta itu bukan usahanya sendiri. Kalau dia beranggapan usahanya sendiri, berarti dia adalah orang yang sombong, ya. Orang yang sangat sombong gitu. Karena harta itu yang merantai orang lain, bantuan orang lain, dan Allah. Kita tanpa ada bantuan orang lain tidak akan bisa mendapatkan. Misalkan kita jualan, kalau kita tidak dibantu orang lain untuk membelinya, ya kita juga tidak akan bisa mendapatkan hasil juga. Nah, seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat ada orang dengan pola hidup mewah, tetapi mereka tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, banyak ya. Jadi orang dengan pola hidup mewah, maksudnya orang-orang kaya yang bermewah-mewahan, tapi tidak mau berbagi dengan orang lain. Banyak itu. Nah, kelompok orang semacam ini suka mengeluarkan harta secara berlebihan untuk memenuhi kesenangan hidupnya. Namun mereka enggan untuk mengeluarkan hartanya pada orang lain yang membutuhkan. Dia suka bermewah-mewahan, uangnya banyak. Wah, aku ingin beli mobil Ferrari terbaru, ingin membeli HP terbaru, cuma untuk kesenangan nafsu dirinya, ya. Sebenarnya di saat kecukupan harta, inilah manusia diuji untuk saling berbagi. Jika orang tersebut memiliki keimanan yang kuat, sudah tentu dia akan mengeluarkan hartanya untuk sesama. Namun jika tidak, maka sifat kikir dan suka mengumpulkan harta telah menguasai jiwanya. Ini harus hati-hati ya kita, ya. Ini namanya nikmat, cobaan yang berupa nikmat. Kita kadang terlena dengan cobaan yang berupa nikmat yang baik ini, ya. Kita mendapatkan harta yang banyak,
sampai kita lupa untuk apa? Untuk sholat, untuk ngaji. Nah, itu nggak boleh, karena yang memberikan kesuksesan kepada kita itu Allah. Jadi ketika kita mendapatkan harta yang lebih, ya kita harus apa? Harus semakin dekat dengan Allah, ya, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak bersyukur. Nah, dengan tanda syukurnya apa? Ya ini, berbagi kepada sesama manusia yang membutuhkan, berinfak, bersedekah, seperti itu. Nah, jadi ini sifat kikir berawal dari anggapan yang salah tentang harta benda. Di antaranya adalah terlalu mencintai harta yang dimiliki, takut hartanya berkurang, tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Orang yang kikir merasa tidak perlu pertolongan dari Allah. Nah, ini anggapan yang sangat-sangat salah, ya. Kita gak boleh terlalu mencintai harta yang dimiliki, mencintai keduniawian terlalu berlebih, tidak boleh. Ini akan nanti kita akan dibutakan oleh hal-hal keduniaan. Jadi untuk urusan agama kita akan dilupakan oleh ini, karena terlalu mencintai harta kita. Yang kedua, takut harta mereka berkurang. Karena apa? Dia akan takut kalau kita berbagi kepada sesama manusia, bersedekah, harta kita akan berkurang. Iya memang, ya, lahirnya kalau kita bersedekah itu memang berkurang, tapi kita tidak bisa melihat, ya, di balik berkurang itu ada sesuatu yang sangat lebih yang akan datang untuk kita nikmati besok. Yang ketiga, tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Ini gara-gara nomor satu ini, terlalu mencintai harta, kita tidak memiliki rasa kasih sayang sama manusia. Yang keempat, orang yang kikir merasa tidak perlu pertolongan Allah. Nah, ini termasuk orang yang sombong. Orang sombong itu tidak akan mencium baunya surga. Seperti firman Allah pada surat Al-Lail, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yubni anhu maluhu idza taradda. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan, serta mendustakan pahala terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila telah binasa. Nah, ini Allah berfirman ini, bakhil, cedil, ya, pelit, dia akan digiring apa? Dimudahkan jalannya menuju neraka, ya. Ini neraka, ya. Kesukaran, kesengsaraan itu di neraka. Siapa yang mau dimudahkan dalam jalan menuju neraka? Semoga kita dimudahkan jalan menuju surga. Amin.